Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nirmalasari, NIM 36. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perhitungan reliabilitas menggunakan rumus Coulomb dan Planangan. Yang kita bahas pertama adalah rumus Coulomb. Rumus ini yaitu R11 sama dengan 1 min SD kuadrat per ST kuadrat. Untuk mencari SD kuadrat dan ST kuadrat ini kita harus mencari X dan Y. X dan Y ini biasanya menggunakan soal ganjil dan soal genap. Soal ganjil itu biasanya digunakan untuk nilai X. Kita cari terlebih dahulu nilai dari soal ganjil, yaitu kita dapat menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung. Kita lihat soal dari soal ganjil. Nah, kita klik yang pertama, lalu kita pilih yang kedua. Kita pisahkan menggunakan tanda koma, titik koma, lalu kita klik lagi soal ganjil yang kedua, lalu soal ganjil yang ketiga, lalu soal ganjil yang keempat, soal ganjil yang kelima, lalu kita tutup kurung, kita enter, lalu kita tarik ke bawah hingga 10 anak ini. Lalu untuk genap atau Y sama seperti soal ganjil, kita gunakan fungsi sum, lalu kita klik soal genap pertama, kita pisahkan menggunakan titik koma, lalu klik lagi soal ganjil kedua, soal ganjil ketiga, soal genap kedua, soal genap ketiga, lalu soal genap keempat, yang terakhir soal genap kelima. Kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Baik, sekarang mencari T dan T kuadrat, yaitu dengan cara X, rumus dari T sama dengan X tambah Y, sehingga X T sama dengan B15 ditambah C15. Kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Lalu T kuadrat ini kita dapat sama dengan hasil dari T tadi, kita pangkatkan 2, maka hasilnya akan menjadi kuadrat. Kita tarik ke bawah. Lalu yang kedua kita mencari D. D ini akan digunakan untuk mencari SD kuadrat. Untuk mencari D ini biasanya kita kurangkan dari nilai X dikurangi nilai Y. Di sini sama dengan nilai X atau B15 dikurangi C15. Kita enter, lalu kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil semuanya. Biasanya yang D ini akan terdapat nilai minus atau nilai negatif karena dia adalah pengurangan. Lalu kita cari D kuadrat. Yaitu dengan cara nilai dari D kita pangkatkan 2. Kita tarik ke bawah. Di sini kita sudah mencari instrumen dari setiap nilai yang akan kita
gunakan. Sebelum itu kita cari terlebih dahulu nilai total, yaitu dengan cara sama dengan sum dari anak pertama hingga anak ke-10. Lalu kita tarik ke kanan. Nah, di sini sudah terdapat nilainya ya. Untuk itu kita langkah pertama, jika sudah selesai instrumennya, kita cari SD kuadrat. Nah, di sini kita gunakan rumus variansi yang ada pada rumus rulon. Nah, di sini SD kuadrat sama dengan sigma D kuadrat dikurangi sigma D dikuadratkan dibagi N per N. Nah, kita cari terlebih dahulu yang atas ya. Jadi kita masukkan satu persatu, sama dengan sigma D kuadrat. Sigma D kuadrat berarti ini ya, sigma D kuadrat. Ini sigma D kuadrat adalah 11 dikurangi dari sigma D dikuadratkan dibagi N ini adalah jumlah anak ya, 10, yaitu 10, lalu dibagi 10. Untuk sebelumnya kita harus perhatikan kurung yang digunakan. Di sini sigma D yang dikuadratkan kita kurung, lalu kita bagi 10, kita kurung, lalu dikurangi dari sigma D kuadrat ini, kita kurung, lalu kita enter. Nah, di sini jawabannya 0,61 ya. Lalu kita cari ST kuadrat. ST kuadrat ini sama seperti SD kuadrat, akan tetapi nilainya menganut pada T dan T kuadrat. Nah, kita cari ST kuadrat, yaitu sama dengan ini kan sigma D kuadrat, kita ganti sigma T kuadrat dikurangi sigma D dikuadratkan, berarti sigma T dikuadratkan, lalu dibagi N adalah jumlah siswa 10, lalu dibagi lagi 10. Kita perhatikan lagi kurungnya ya, kita kurung pada nilai yang dipangkatkan, lalu setelah dipangkatkan dibagi, lalu kita kurung juga, lalu dikurangi oleh sigma T kuadrat, kita kurung lagi, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah mencari SD kuadrat dan ST kuadrat. Lalu kita mencari R11. R11 ini yaitu rumus reliabilitas. Untuk rumus rulon ini menggunakan 1 min SD kuadrat per ST kuadrat. Kita dapat tuliskan sama dengan 1 min kurung buka SD kuadrat dibagi ST kuadrat kurung tutup, kita enter. Lalu untuk perhitungannya kita bandingkan dengan
instrumen yang dimiliki Riwidigdo, yaitu jika dia memiliki reliabilitas minimal 0,7, dia dinyatakan reliabilitas. Kita dapat menyatakannya dengan menggunakan rumus if reliabilitas. Rumus if ini kita dapatkan dari sini ya, autosum ini kita pilih panah ke bawah, lalu more function, pilih if, kita oke. Nah, ini logical testnya, kita klik pada R11, lalu kita beri tanda panah lebih dari 0,7. Pernyataan yang pertama adalah reliabilitas. Lalu pernyataan yang salah adalah tidak reliabilitas. Maka hasilnya adalah reliabilitas. Oke, baik ya. Ini hasil dari nilai ini, nilai yang terdapat pada ini yaitu reliabilitas karena nilainya lebih dari 0,7. Yang kedua yang kita bahas adalah nilai reliabilitas menggunakan rumus pelanangan. Nah, di sini kita rumus pelanagan ini kita menggunakan rumus R11 sama dengan 2 kali 1 min S1 kuadrat tambah S2 kuadrat dibagi ST kuadrat. Nah, yang kita cari adalah kita gunakan ganjil dan genap juga. Jadi kita cari terlebih dahulu nilai ganjil dan nilai genap. Nomor nilai ganjil dan nilai genap. Oke. Ganjil ini sebagai X juga ya dipelanakan. Lalu nilai genap, nilai soal genap sebagai Y. Kita ambil dari sini ya, ganjil dan genapnya. Kita copy. Nanti kita bandingkan antara rumus Rulon dan Flanagan, apakah mereka memiliki hasil yang sama atau berbeda. Oke, untuk Flanagan ini kita menggunakan tabel X kuadrat, Y kuadrat, X plus Y, X plus Y kuadrat. Baik, di sini kita cari X kuadrat terlebih dahulu menggunakan rumus sama dengan nilai soal ganjil kita kuadratkan. Kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Oke, untuk Y juga sama, kita pakai nilai soal genap. Kita kuadratkan, kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil dari 10 siswa ini. Lalu kita untuk mencari T adalah total. Total ini pergabungan dari nilai ganjil dan nilai soal ganjil dan nilai soal genap, yaitu dengan cara sama dengan nilai soal ganjil ditambah nilai soal genap. Kita enter,
lalu kita tarik ke bawah. Yang terakhir adalah kita cari nilai total dikuadratkan, yaitu dengan cara sama dengan hasil dari X plus Y kita kuadratkan, lalu kita tarik ke bawah. Nah, yang ini kita mencari total atau sum, sigma untuk setiap nilai, yaitu dengan cara sama dengan sum dari siswa pertama hingga siswa ke-10. Kita enter. Lalu kita tarik ke kanan. Oke, untuk itu kita dapatkan hasilnya seperti ini kan. Nah, di sini kita masuk ke rumus. Kita cari S1 kuadrat terlebih dahulu. S1 kuadrat. Nah, di sini S1 kuadrat ini rumusnya adalah sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N dibagi N. Nah, kita masukkan seperti rumus pada kulon tadi ya, sama dengan sigma X kuadrat. Jadi ini sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, lalu dibagi N adalah jumlah siswa yaitu 10, dibagi jumlah siswa lagi 10. Kita perhatikan tabel terlebih dahulu. Kita beri tabel pertama yaitu dari nilai yang dikuadratkan, yaitu sigma X. Lalu yang perhitungan kedua yaitu nilai yang dibagi 10 dari sigma tadi. Sigma dibagi 10 atau jumlah siswa. Lalu yang terakhir adalah perhitungan dari dikurangi sigma X kuadrat. Lalu kita enter. Maka hasilnya 1,21. Oke, lanjut. Kita cari S2 kuadrat. Nah, di sini jika S2 kuadrat kita dapat, jika sama seperti S1 kuadrat, kita lanjutkan untuk S2 kuadrat. Kita sama seperti itu S1 kuadrat, kita masukkan satu persatu, yaitu S2 kuadrat menggunakan Y, yaitu berarti sigma Y kuadrat ini dikurangi sigma Y dikuadratkan, lalu dibagi jumlah siswa, lalu dibagi jumlah siswa lagi. Kita perhatikan perhitungannya ya. Kita beri kurung dari setiap perhitungan nilai. Ini kita cari terlebih dahulu nilai yang dikuadratkan, lalu kita bagi, kita beri kurung. Yang terakhir yaitu kita beri kurung pada pengurangan, lalu kita enter. Maka hasilnya adalah 1. Untuk yang ST kuadrat, kita cari ST kuadrat, yaitu sama seperti S1 dan S2 kuadrat. Kita masukkan, akan tetapi ST kuadrat ini yaitu X plus Y ini ya, kita masukkan sigma X plus Y kuadrat dikurangi sigma X plus Y dikuadratkan, lalu kita bagi 10, bagi lagi 10 untuk keseluruhan. Kita perhatikan lagi kurungnya ya, kita kurung untuk
nilai yang dikuadratkan, lalu dibagi yang dikuadratkan ini dibagi 10, kita kurung lagi. Yang terakhir adalah pengurangan pada pengurangan. Nah, ini kita enter. Nah, di sini sudah semuanya ya. Kita cari R11 atau reliabilitasnya, yaitu sama dengan dari nilai ini adalah rumus Flanagan, yaitu 2 kali 1 min S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat dibagi ST kuadrat. Nah, di sini kita masukkan 2 dikurung terlebih dahulu. Sebelum dikurung kita beri tanda kali, lalu kita kurung. Pertama kita dikali 1 min, kurung lagi untuk menghitung perhitungan pembagian ini. Kita masukkan S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat. Nah, ini kita kurung, lalu kita bagi ST kuadrat. Nah, di sini kita perhatikan pengurungannya ya. Untuk yang pertama yaitu kita penjumlahan terlebih dahulu, lalu kita bagi dengan ST kuadrat, lalu kita hitung dikurangi 1 ini, lalu kita enter. Nah, di sini nilai yang dimiliki R11 pada Rulon dan Flanagan itu sama. Yang terakhir kita cari terlebih dahulu nilai reliabilitas. Kita kan sudah mencari nilai reliabilitas, kita cari ketentuan uji atau keputusan uji ini. Kita juga menggunakan instrumen Riwikido untuk menilainya. Kita reliabilitas. Kita dapat cari menggunakan autosum. Pada sini kita pilih more function if. Nah, di sini kita cari, yaitu kita pilih pada logical test, kita klik pada R11, kita beri tanda lebih dari 0,7. Jika dia benar, maka dia reliabilitas, dan jika salah maka tidak reliabilitas. Kita oke. Nah, di sini nilainya adalah reliabilitas. Dari kedua rumus ini, maka nilai yang dihasilkan atau keputusan uji yang dihasilkan yaitu sama, reliabilitas, serta nilai reliabilitasnya pun sama. Untuk keputusan uji yang ketiga yaitu menggunakan Spearman, itu yang akan dijelaskan oleh Arum berikut ini. Perkenalkan, nama saya Arum Rentawijayanti. Di sini saya akan melakukan perhitungan dengan menggunakan metode Spearman-Brown. Langsung saja, di sini terdapat soal di mana nilai 1 adalah benar dan 0 adalah salah. Langsung saja kita mencari nilai X atau ganjil. Caranya yaitu ini ada 1, 2, 3. Nah, di sini saya sudah melakukan perhitungan untuk mencari nilai Y-nya. Angkanya juga sama. Untuk mempersingkat waktu, kita pindahkan saja, kita langsung copy paste.
Nah, kemudian kita mencari nilai X kuadratnya dengan cara X dikuadratkan. Nah, kemudian kita langsung tarik saja ke bawah untuk menemukan semua hasilnya. Kemudian kita kuadratkan nilai Y-nya, langkahnya juga sama. Kita tarik ke bawah. Nah, lalu kita mencari nilai XY. X dikali Y. Nilai X dikalikan dengan nilai Y. Hasilnya ini kita tarik ke bawah. Kemudian kita mencari total dari ganjil genap dan X ini dengan rumus sum. Kita tarik ke bawah. Nah, kita cari semua totalnya, kita tarik saja ke kanan. Nah, kemudian kita mencari produk momen dengan rumus ini. Langsung saja kita mencari nilai yang atas terlebih dahulu. N dikalikan, N-nya ada 10. Dikalikan dengan sigma XY. Sigma XY adalah 74. Kemudian dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y. Dikali sigma X dikalikan dengan sigma Y. Nah, maka hasilnya adalah 80. Kemudian kita cari yang bawah, yang ini dulu. N-nya adalah 10. Kemudian sigma X kuadrat dikalikan dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat lalu dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan. Nah, hasilnya 96. Kemudian kita cari yang ini, N-nya adalah 10. Kemudian dikalikan dengan sigma Y kuadrat dikali dengan sigma Y kuadrat, kemudian dikurangi dan sigma Y dikuadratkan. Sigma Y dikuadratkan. Hasilnya ini. Nah, kemudian kita bagi dari hasil yang ini tadi dengan dibagi dengan yang bawah. Sama dengan nilai dari N dikalikan sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y itu adalah 80. Kemudian kita bagi dengan ini, N dikali sigma X kuadrat ini
kemudian dikalikan dengan yang belakang. Nah, hasilnya 83,33. Lalu kita mencari nilai R11 atau menghitung koefisien reliabilitas. Rumusnya ini R11 sama dengan 2, ini 2 dikalikan dengan R11 per 22 dikali dengan hasil ini tadi sama dengan ini, kemudian kita cari nilai yang bawah, yaitu 1 ditambah R11 per 22. Nah, hasilnya ini. Kemudian kita bagi hasil dari ini, 2 kali R11 per 22 dibagi dengan 1 plus R11 22 sama dengan ini hasil dari 2 kali R11 per 22, kemudian kita bagi dengan hasil 1 plus R11 per 22 ini. Nah, maka hasilnya 1,9 sekian. Nah, kemudian kita mencari interpretasinya, di mana kita bandingkan dengan koefisien reliabilitas yang dimiliki oleh Rivik-Dikdo, di mana nilai koefisien reliabilitasnya adalah 0,7. Nah, untuk mempercepatnya, caranya yaitu AutoSum merge function, kita pilih if, dan logical testnya kita isikan hasil dari R11, kita bandingkan dengan 0,7. Value true-nya yaitu reliabilitas, kemudian false-nya tidak reliabilitas. Nah, hasilnya adalah reliabilitas karena 1,9 kurang dari 0,7.